Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang dari tim Amago dan saya mewakili telah mengundang kita bersama-sama sharing tentang apa sih yang bisa kita lakukan untuk dunia ini dari latar belakang saya seorang desainer dan apa sih seorang desainer bisa apa sih yang berkontribusi untuk negara ini kita lihat. Jadi tim Amago ada 3 orang, kita terdiri dari 3 orang dan kita sama-sama merupakan lulusan dari Desain Komunikasi Visual ITB. Dan di sini kita tim ini adalah satu-satunya tim yang melakukan tugas akhir untuk kolaborasi. Jadi sebelumnya di ITB belum pernah ada kolaborasi antar subjurusan dan sekarang kita mencoba. Biasanya kalau kolaborasi itu ujung-ujungnya berantem, tapi akhirnya alhamdulillah kita menyelesaikan tugas akhir kita dan kita membawa proyek ini kemana-mana gitu. Di sini ada di kanan saya ada Nana atau Sakina Fatiani dan dia di sini subjurnya adalah multimedia dan yang di tengah adalah Viananda Andreas, subjurnya adalah desain grafis dan saya sendiri Hasna Sania lebih bergerak ke periklanan atau advertising. Dan kemudian apa sih proyek kita? Kenapa sih saya harus share ide kita dan apa yang harus bisa kita lakukan untuk negara kita? Sebetulnya alasannya satu. Ini, enggak, ini apa? Jadi kita lihat di sini, kita semua tahu, ini apa coba? Ada yang tahu? Ini orang utan. Kita semua tahu dan orang utan, ya maksudnya di alam bawah sadar kita atau di otak kita dan ya tahulah kalau melihat monyet di mana-mana banyak, orang utan di mana-mana banyak, tapi ternyata orang utan merupakan salah satu kera besar di Asia yang cuman ada di Kalimantan dan Sumatera dan dia merupakan salah satu endangered species di Indonesia yang dilindungi oleh WWF. Dan ada komunitas yang melindungi mereka dan sebenarnya kita tahu nggak sih 3 hewan ini? Siapa mereka dan mungkin yang di tengah tahu, di tengah ada komodo. Komodo tuh populer banget tahun kemarin karena ada Seven Wonder-nya juga dan juga dia sangat untuk program pemerintah tuh sangat lagi hip-hipnya tahun kemarin. Cuman teman-teman di sebelahnya ini dia pada nggak tahu. Di sebelah kanannya ada elang Jawa. Elang Jawa tuh yang seperti kita tahu bahwa merupakan salah satu inspirasi bagi lambang negara kita. Ada yang tahu? Elang Jawa tuh inspirasi untuk lambang negara kita karena dilihat bahwa jambulnya yang 3 itu di Garuda Indonesia tuh sama. Jadi dilihat bahwa elang Jawa merupakan inspirasi untuk Garuda Indonesia. Dan di kiri komodo ada arwana merah. Kita cuma tahu arwana dari tukul arwana atau nonton film dan segala macam. Kita nggak tahu bahwa dia di mana dan segala macam. Dia tinggal di Sungai Kapuas dan 3 hewan ini ditetapkan sebagai pemerintah sebagai maskot satwa nasional pada tahun berapa ya? Ada 9 Januari 1992 kalau nggak salah. Cuman kita nggak tahu, peduli apa kita nggak tahu dan kita sebagai mahasiswa, saya khususnya merupakan lulusan mahasiswa, dulu masih mahasiswa, saya nggak peduli dengan hewan-hewan ini dan maksudnya kita kuliah, saya kuliah dengan benar, saya menjalankan kehidupan ini dengan benar, cuman saya tidak begitu fokus dengan elang Jawa, komodo yang berada di Pulau Komodo terlalu jauh buat saya lebih baik mikirin besok saya makan apa gitu. Cuman bisa nggak sih kita melakukan kontribusi sekecil aja dari jurusan kita atau dari bidang keilmuan yang kita ahli. Nih, kenapa kita harus peduli dengan si elang Jawa itu? Seperti yang ada di buku-buku SD zaman dulu atau buku SMP dan segala macam kita udah melihat rantai makanan, bagan diagram rantai makanan bahwa elang Jawa atau predator yang berada di atas titik puncak menjaga keseimbangan alam. Jadi apabila elang Jawa itu musnah atau dia ditetapkan sebagai endangered species, maka ular atau yang di bawah-bawahnya lagi akan populasinya bertambah banyak dan itu menyebabkan ketidakseimbangan alam. Dan keindahan alam seperti ini tidak akan terjadi. The balance of nature. Mereka hidup bersama, semua populasi terjaga dengan baik. Kita tidak akan bisa merasakan ini kalau satu dari predator itu adalah langka. Dan setelah keseimbangan alam goyah, apa yang terjadi? Mungkin kita banyak kejadian banjir atau segala macam, mungkin tidak terlalu mentok tidak terlalu langsung, tapi dampaknya itu bisa ke segala macam gitu, termasuk banjir. Mungkin dari
segala ekosistem yang buruk dan segala macam, itu banjir terjadi, hutan gundul, dan banyak deh pokoknya kejadian-kejadian alam yang bisa didampak dari hewan yang mati. Kemudian, nah ini kita lihat hutan yang indah dengan perairan yang sangat biru, dan apa sih maksudnya, kayak kita melihat bahwa kita sebagai saya contohnya sebagai yang seorang yang baru lulus dari DKV, kayak oke, banyak hutan gundul di Kalimantan, oke, banyak penebangan liar, cuman saya harus melakukan apa gitu. Saya tidak punya dana yang besar untuk melakukan perubahan, dan saya tidak bisa melakukan banyak selain saya belajar dengan baik gitu. Apakah kita peduli dengan hal ini? Maksudnya, ya itu seperti yang saya bilang tadi, saya tidak punya banyak waktu untuk memperdulikan hal ini. Oleh karena itu, kita hanya peduli dengan seperti makanan yang besok kita makan, air minum misalnya di kosan airnya mati, kita baru peduli bahwa besok-besok kita mengirit air gitu. Terus atau enggak pada saat giliran lampu mati, besok-besok kita juga kalau keluar dari kamar kosan kita matiin lampu dan segala macam, atau cuci tangan, itu hal-hal yang bisa sehari-hari kita lakukan gitu. Nggak bisa kita ke Pulau Komodo, kita melihat populasinya, kita menghitung jumlahnya, kita mengecek segala perkembangbiakannya, nggak bisa. Maksudnya mungkin itu bisa dilakukan, tapi untuk saya sendiri saya belum bisa melakukan hal itu. Namun ada komunitas-komunitas yang mampu melakukan hal itu, dan beberapa komunitas itu bahkan tidak kita kenal, seperti Raptor Indonesia, Suaka Elang, dan The Real Wonder of the World. Ini salah satu program dari majalah Marketeer, dia juga program tentang komodo. Dan coba kita lihat Raptor Indonesia. Di sini siapa yang tahu Raptor Indonesia? Ada yang tahu? Tidak ada. Bahwa saya juga cuma tahu logonya setelah saya mencari-cari di Google. Tidak pernah terdengar, mereka tidak pernah terdengar pergerakannya selain mungkin komunitas-komunitas, mungkin mahasiswa biologi mungkin tahu, atau mahasiswa apalagi yang konservasi mungkin tahu. Tapi saya mahasiswa desain, saya cuma tahu komunitas desain grafis. Saya cuma tahu komunitas perfilman Indonesia atau segala macam. Saya tidak tahu ada Raptor Indonesia yang dia bekerja keras untuk menjaga komunitas predator di Indonesia. Dia mengecek, dia berusaha share kepada masyarakat bahwa elang Jawa jangan dipelihara secara ilegal atau segala macam, karena banyak sekali individu-individu yang tidak bertanggung jawab yang memelihara elang Jawa, dan dia hanya meletakkannya sebagai hiasan di rumah atau segala macam. Padahal elang Jawa sebagai satwa langka kalau sekarang, dan kita tidak tahu, kita hanya peduli dengan mungkin komodo atau panda atau segala macam. Kita hanya peduli dengan, mungkin kita hanya tahu dengan logo ini gitu, WWF, sedangkan WWF sendiri lebih concern ke panda atau hewan-hewan yang endangered species di dunia, harimau Sumatera dan segala macam. Tidak ada yang tahu tentang 3 satwa maskot nasional di Indonesia. Oleh karena itu, nah ini kita dari mahasiswa, maksudnya kita lulusan mahasiswa desain, kita pingin gimana caranya supaya keilmuan kita mampu men-increase people awareness tentang hal ini. Gimana cara kita bisa memberitahu masyarakat bahwa ada loh nih 3 hewan ini, ada loh 3 hewan ini di dunia, dan ada loh komunitas-komunitas yang patut dibantu sebagai untuk mereka bekerja lebih cepat untuk membantu si elang Jawa atau komodo dan segala macam. Dan di sini kita keluar dengan produk Amago. Apa sih Amago? Amago berasal dari kita 3 kata Amago, Amazing Animal of the Archipelago, dan kita membuat si 3 karakter satwa nasional tadi menjadi 3 karakter yang lebih lucu, yang lebih mudah diterima masyarakat. Apa sih produknya? Kita menciptakan sebuah mobile game tentang satwa langka, dan untuk pertamanya kita akan mendevelop untuk si elang Jawa lebih dahulu, karena untuk kesinambungan bersama-sama itu sangat sulit. Jadi kita lebih fokus ke elang Jawa dulu, baru nanti nextnya kita akan mengembangkan si ikan arwana merah dan komodo. Dan sebenarnya yang komodo sudah pernah kita kembangkan dan berhasil memenangkan di lomba Marketeers, majalah Marketeers. Namun kita sekarang lebih fokus ke elang Jawa. Gimana sih gamenya, gimana sih cara mainnya, apa sih yang bisa kita ambil dari game tersebut? Ini kita jelaskan beberapa prosesnya. Prosesnya dari kita proses tugas akhir selama 4 bulan, dan dilanjutkan setelah saya masuk ke Mobile Game Studio, kita melanjutkan proses ini sekitar 6 bulan. Jadi ini udah hampir setahun proses berjalan, dan bahkan sampai sekarang kita belum bisa menyelesaikannya itu sampai masuk ke store yang layak atau app store segala macam, karena kita butuh
apps ini, mobile game ini dikenal dunia internasional dan mampu menyaingi kelas-kelas internasional. Ini sketsa-sketsa awalnya. Ini beberapa prosesnya, kita melihat pergerakan elang Jawa. Saya datang ke konservasi elang Jawa di Jogja dan segala macam, melihat bagaimana elang Jawa itu hidup. Mungkin dari teman saya yang desain grafis, dia melihat gestur bulunya dan segala macam. Mungkin dari yang multimedia, dia melihat animasi untuk pergerakannya supaya cocok, supaya sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Dan kemudian dari Vian sendiri yang desainer grafis, dia menciptakan artbooknya. Jadi perjalanan si elang Jawa, Komodo, dan Arwana dikumpulkan menjadi satu buku supaya orang lebih gampang untuk membacanya nanti. Ini beberapa gestur-gestur supaya nanti lebih enak dibuat di gamenya. Nah, ini salah satu gameplaynya. Jadi di gameplay sini untuk yang elang Jawa, jadi karena elang Jawa tuh sebetulnya menjadi langka karena banyak diburu dan banyak dia mengalami misalnya hutan kebakaran atau karena hutan dan perburuan liar. Jadi kita membuat gameplay yang si elang Jawa ini berusaha untuk menghindari obstacle yang ada, menghindari peluru, menghindari pohon yang terbakar, dan menghindari bencana alam seperti petir dan sebagainya. Dan kita pingin si elang Jawa ini dapat terbang jauh dengan jarak yang, jadi ini nggak ada finishnya, gamenya nggak ada finishnya, jadi langsung yang penting jauh-jauhan gitu. Terus ini salah satu karakternya, karena di game kita nggak bisa cuman gitu-gitu aja, kita pingin si elang Jawa ini kita kasih kostum yang lucu-lucu biar orang lebih engage ke gamenya sendiri. Kemudian ini salah satu dari medalnya, jadi supaya kalau udah jaraknya berapa, distance-nya berapa, nanti kita dapat medal, kita dapat penghargaan. Karena itu teori dari dunia game. Kemudian untuk kedepannya future development, kita akan mengembangkan si akar dan arus. Jadi kita beri nama sesuai hewan-hewannya, si elang Jawa awan, si Komodo akar, dan si Arwana tuh arus. Kita akan mengembangkan dengan gameplay yang mirip, tapi dengan obstacle yang berbeda tentu saja, karena di air dan di padang pasir tuh cukup beda. Nah, tidak hanya permainan saja yang kita berikan, tidak hanya kesenangan saja yang kita berikan, dan tidak hanya informasi aja yang kita berikan, kita juga ingin mengedukasi dengan cara yang lebih fun, mengedukasi dengan cara yang lebih tidak terlihat. Jadi kalau kita dapat 30 medals, kita bisa membuka salah satu ensiklopedia di dalamnya yang isinya tentang bagaimana elang Jawa bergerak, bagaimana apa makanan elang Jawa, bagaimana kehidupan dia, dan segala macam itu langsung dari game itu sendiri, supaya orang tidak capek-capek buka buku biologi, buka kamus elang Jawa, datang ke konservasi dan segala macam, tinggal download di App Store yang ada, di Android, di segala macam yang dapat diakses dengan mudah sekarang. Seperti yang tadi, teknologi sekarang sudah mulai maju di Indonesia dan gampang diakses, kita masuk ke segala platform yang ada, dan ensiklopedia kita masuk ke situ juga. Ini salah satu isi dari ensiklopedianya. Dan alhamdulillah kemarin saat kita pengembangan ini, kita ikutkan ke lomba INAICTA pada tahun 2011, INAICTA ICT Award di Jakarta, di JCC pas waktu itu, dan berhasil memenangkan Best Mobile Game. Dan kemudian kita lanjutkan lagi dari lomba ini, kita bawa ke Thailand, ke New Media and Entertainment, namun sayangnya kalah karena saingannya tidak hanya di game saja, tapi saingannya dari industri-industri musik dan segala macam. Jadi, tapi alhamdulillah sudah ada yang bisa menotis, dengan dari sini kita dapat publikasi, jadi bisa lebih kita semangat untuk mengembangkan lagi. Kalau kita cuma stuck di tugas akhir, kayaknya kok ya udah gitu aja gitu, nggak dilanjutin lagi. Karena kita ikut lomba-lomba ini, kita jadi semangat untuk mengembangkan ini lebih lanjut. Jadi yang ingin ditekankan dari si produk Amago ini adalah, Amago ini dapat memberikan awareness, pengetahuan terhadap masyarakat dengan cara yang lebih entertaining, dengan cara yang lebih fun, dengan cara yang lebih mudah, dan dapat diakses dimanapun, apapun device kamu, apapun platform kamu, Android ataupun mungkin iPod, produk Apple dan segala macam, itu bisa kalian download si Amago di sana. Tapi untuk sekarang ini masih dalam sedikit lagi proses development. Kemudian ini ada quotes tentang elang Jawa. Jadi saya mau dari bait sajak karya Raden Mas Noto, ini saya dapat pas waktu saya ikut konservasi elang Jawa di Jogja. Jadi begini bunyinya. Aku adalah Garuda, burung milik Wisnu yang membentangkan sayap yang menjulang tinggi di atas kepulauanmu. Di atas kepulauanmu. Jadi seperti yang kita bilang aja, elang Jawa ini aja terbang di atas kepulauan kita dan kepulauan Nusantara, dan merupakan kewajiban kita untuk
membangkitkan si satwa-satwa langka ini dengan cara kita masing-masing. Jadi apapun jurusan kamu, apapun keahlian kamu, apapun bidang kamu kerja di mana, sekecil apapun bisa loh kita kontribusikan untuk masalah-masalah yang ada di Indonesia khususnya. Jadi wake up guys, kita pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.